Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu di pertemuan kedua mata kuliah Statistika Pendidikan 2. Ya, sebelum kita melakukan diskusi bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk yang baru pertama kali belajar dengan saya di PAI, ya perkenalan dulu, nama saya Agus Miftahus Surur, biasa dipanggil Pak Surur, gitu ya. Dan nanti kita akan belajar bersama dalam satu semester ini mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, materi hari ini adalah mengenai konsep uji hipotesis dan statistika parametrik dan non parametrik. Ya, seperti apa materinya? Ya. Namun sebelum mengawali diskusi, marilah kita ice breaking dulu supaya nanti kita siap dalam pembelajaran. Ya, kalau yang ingin cantik, lakukan seperti ini. Ya, PPT gini. Begini saja. Ya, sampai 30-50 kali. Nah, ini akan membuat wajah kita dipijat dan juga tangan kita juga akan bergerak, gitu ya. Ya, sudah berkeringat ya. Seperti itu ya. Nah, untuk mengawali, karena statistika cenderung ke perhitungan, ya silakan menghitung dulu. 299 dikali 39 dikali dengan usia masing-masing. Ya, bisa menggunakan kalkulator atau HP, terserah, manual juga silakan. Ya, gimana hasilnya? Ya, pasti hasilnya adalah cantik. Ya. Nah, itu adalah kelebihan dari matematika. Sebenarnya bukan kelebihan, tapi kita pandai mencari dalam perhitungan, dalam matematika pasti bisa menemukan keunikan-keunikan seperti itu. Nah, statistika ini adalah lebih banyak digunakan dalam penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat angka-angka yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis statistik. Nah, ketika melakukan penelitian, nanti salah satunya kita akan membuat yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Ya, kalau secara umumnya hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu penelitian, terhadap suatu peristiwa. Namun di sini nanti saya akan beberapa pengertian atau definisi dari hipotesis dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari ahli Margono yang mengungkapkan bahwa pengertian itu hipotesis ialah bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Maksudnya adalah hipotesis ini adalah sesuatu yang lebih mungkin terjadi ketika kita akan melakukan penelitian. Nah, itu menurut Margono. Berarti hipotesis, ada hipotesis A. Nah, berarti ini adalah yang kemungkinannya akan terjadi. Tapi ya perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian. Itu pendapatnya Margono. Kemudian pendapatnya dari Nasir itu adalah menyatakan bahwa
hipotesis itu tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Ya, hampir sama dengan margono tadi, adalah jawaban sementara dan juga harus diuji secara empiris. Ya, selain empiris juga nanti harus secara sistematis ya, gitu ya. Nah, itu pendapatnya dari Nasir. Kemudian pendapat yang lain dari Kerlinger yaitu menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan, menebak, dan berhubungan dengan dua atau lebih variabel. Jadi lebih ada hubungannya dengan suatu variabel. Ya, dalam suatu penelitian kuantitatif nanti minimal ada satu variabel yang akan diteliti seperti itu. Nah, kalau menurutnya Trellis, yaitu memberikan definisi hipotesis adalah suatu keterangan sementara sebagai suatu fakta yang dapat diamati. Jadi hipotesisnya di sini adalah suatu yang pasti bisa diamati. Tahu dari mana? Ya karena nanti sudah mempunyai teori-teori dan mempunyai analisis statistika, kemudian nanti bisa diuji. Sehingga secara tidak langsung bisa mengatakan bahwa ini nanti bisa diamati seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pendapat hipotesis. Masih banyak lain definisi atau pengertian dari hipotesis dari para ahli. Nah, kalau sudah ada seperti ini, nah pasti kalian juga bisa membuat definisi sendiri. Yang pastinya adalah patokannya tetap dari para ahli. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik, ya ternyata hipotesis ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Tapi nanti pasti kita menganggapnya adalah hipotesis yang baik, karena hipotesis yang baik nanti adalah hipotesis yang bisa dilanjutkan untuk melakukan penelitian. Nah, hipotesis yang baik yang pertama adalah harus mempunyai daya penjelas. Ya, hipotesis harus berupa pernyataan yang nanti lebih menjelaskan dari suatu yang diteliti atau suatu variabel. Nah, kalau ini memang benar-benar bisa menjelaskan, maka hipotesis ini adalah hipotesis yang baik atau mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, itu adalah hipotesis yang punya daya menjelas. Atau juga penjelas di sini adalah menjelaskan dari teori-teori yang sudah ada mendukung seperti itu. Kemudian hipotesis yang kedua yang baik adalah sederhana dan seringkas mungkin. Jadi kalau bisa sederhana atau hipotesis ini adalah disusun dengan pernyataan yang singkat saja. Walaupun singkat tapi mudah dipahami. Tidak untuk satu paragraf kemudian bingung lah ini hipotesisnya yang mana ini. Nah, itu ya. Jadi menggunakan kalimat yang sederhana atau singkat mungkin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hipotesis harus dapat diuji. Nah, ini yang penting juga. Nah, hipotesis harus bisa diuji kebenarannya. Setelah membuat hipotesis, nanti kita akan mencari data kemudian menganalisisnya, membuktikan bahwa hipotesis yang kita buat adalah bisa diuji. Pastinya yang bisa diuji adalah hipotesis yang tidak ambigu, berarti yang kalimatnya jelas. Kemudian hipotesis yang keempat cirinya adalah yang menyatakan hubungan yang diharapkan ada antara variabel-variabel. Berarti di hipotesis tadi mempunyai beberapa hubungan dari variabel. Nah, ini ya, berarti kalau hipotesis pasti ada hubungannya dengan beberapa variabel. Kemudian hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan penelitian pasti ada yang namanya latar belakang dan dasar teori. Latar belakang dan dasar teori. Nah, ini harus jalan serasi. Latar belakang, dasar teori, hipotesis ini harus serasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya yang sudah ada maksudnya adalah latar belakangnya tadi dan dasar teori itu harus konsisten. Seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri hipotesis yang
baik. Nah, setelah kita mengetahui hipotesis yang baik, nah hipotesis yang kita buat itu masuk yang mana? Nah, jenis hipotesis ada 3, ya walaupun nanti ada beberapa ahli yang menjelaskan dengan jenis hipotesis yang berbeda seperti itu. Nah, hipotesis yang pertama adalah hipotesis deskriptif, kemudian yang kedua adalah komparatif, dan ketiga adalah asosiatif. Nah, intinya untuk yang nomor 1, hipotesis deskriptif itu adalah hanya meneliti dari satu variabel saja. Ini akan diuji bagaimana kebenarannya. Misal, suatu tempat les privat berani beriklan bahwa 90% siswa yang belajar di sini nanti akan nilainya 90. Apakah benar? Nah, itu diuji dengan uji deskriptif. Ya, karena hanya satu variabel saja, yaitu variabel nilai tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu komparatif, yaitu membandingkan. Kalau di sini adalah saya contohkan adalah perbedaan daya tahan lampu merek A dan lampu merek B. Antara A dan B pasti adalah dari dua perusahaan yang berbeda. Mungkin bahannya sama, tapi karena diolah dengan pabrik yang berbeda, maka kemungkinan daya tahannya berbeda. Nah, itu adalah nanti kita akan menguji komparatif. Nah, dari komparatif di sini adalah antara A dan B tidak ada hubungannya. Mirip tapi tidak ada hubungannya, seperti itu. Diuji mana yang lebih tahan. Nah, kalau yang asosiatif itu adalah variabel yang timbal balik. Di sini saya contohkan adalah hubungan antara kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi kerja yang efektif itu salah satu faktornya adalah dari efektivitas dari kepemimpinan seseorang. Berarti ada hubungannya. Nah, apakah benar ini ada hubungannya? Nah, maka akan diuji dengan hipotesis asosiatif atau sebab akibat atau hubungan, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari hipotesis. Ya, walaupun dalam membuat hipotesis nanti pasti ada beberapa yang kurang pas, karena walaupun sudah penelitian profesional mungkin juga masih mengalami masalah seperti ini, adalah membuat hipotesis yang masih belum benar. Nah, kenapa kok belum benar? Ya karena dalam penelitian kuantitatif itu biasanya peneliti hanya mengambil sampel dalam penelitiannya. Ya, dalam penelitian kuantitatif nanti ada sampel, ada populasi. Nah, kebanyakan adalah hanya mengambil sampel saja. Gambarnya seperti ini. Misal dalam suatu sekolahan ada 100 siswa. Peneliti ingin meneliti di sekolah tadi. Nah, ternyata dia tidak mengambil 100 siswa tadi, tapi hanya mengambil sebagian saja sebagai sampelnya. Mungkin 20, mungkin 30, mungkin 50, tapi tidak 100. Nah, itu namanya sampel. Nah, karena penelitian ini mengambil sampel, maka kemungkinan bisa mengalami kekeliruan. Bagaimana supaya tidak keliru? Ya harusnya mengambil semua data, atau dalam artian mengambil populasinya tadi sebagai subjek penelitiannya, tidak mengambil sampel. Tapi apakah boleh mengambil sampel? Ya boleh, karena penelitian menetapkan beberapa rumus dalam menetapkan jumlah sampel. Tapi perlu hati-hati dalam memilih sampel. Nah, dalam menentukan hipotesis di sini ada dua tipe kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan bila menolak H0. H0-nya sudah benar. Ya, nanti di hipotesis ada dua ya, ada H0 dan HA. Ya, H0-nya sudah benar. Kemudian, nah ini H0-nya seharusnya diterima. H0 sudah benar, seharusnya diterima, tapi malah ditolak. Nah, ini berarti termasuk tingkat kesalahan yang
pertama atau disimbolkan dengan alfa. H0-nya sudah benar, tapi ternyata ditolak. Harusnya diterima tapi ternyata ditolak. Kesalahan yang pertama. Kalau kesalahan yang kedua itu bila menerima hipotesis yang salah dan seharusnya ditolak. Nah, ada hipotesis yang salah. Nah, ini harusnya ditolak. Tapi ternyata malah diterima. Ada hipotesis yang salah, harusnya kan ditolak, tapi ternyata malah diterima. Nah, ini adalah tingkat kesalahan yang kedua, seperti itu. Nah, ini adalah tabelnya. Jika dalam tadi ya keputusannya terima hipotesis, kemudian hipotesisnya harusnya benar. Nah, hipotesisnya benar, kemudian terima hipotesisnya, berarti tidak membuat kesalahan. Karena hipotesisnya benar, kemudian terima hipotesis, tidak membuat kesalahan. Tapi ternyata kok hipotesisnya benar kok ditolak. Nah, itu berarti kesalahan tipe 1. Sedangkan kalau hipotesisnya salah, yang dibuat tadi dibuat oleh peneliti salah, ternyata kok malah diterima. Nah, itu berarti terjadi kesalahan tipe 2. Apalagi hipotesisnya salah kemudian malah ditolak. Ya, itu benar, hipotesisnya salah dan ditolak, maka terjadi kesalahan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu penelitian kuantitatif. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesalahan? Ya, di statistik sudah menentukan yang namanya alfa atau tingkat kesalahan yang disebut dengan level signifikan atau tingkat signifikansi. Nah, dalam penelitian nanti yang umum digunakan atau yang sering digunakan adalah nilai signifikansinya atau nilai errornya, nilai kesalahannya itu adalah 1% atau 5% atau 10%. Tapi yang sering digunakan adalah yang 5%. Itu ya. Misal peneliti mengambil alfanya atau tingkat signifikansinya 5%. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah apabila dalam penelitiannya ini adalah terdiri dari 100 sampel, 100 data, dan tingkat signifikansinya adalah 5%, maka data yang salah itu nanti ketika membuat kesimpulan, nanti yang keliru hanya sebesar 5% saja. Atau dari 100 berarti hanya 5 data saja yang kemungkinannya salah. Itu yang 95 sudah benar. Gitu ya. Bagaimana kalau 1%? Ya, kalau 1% berarti nanti kalau dari data 100 data, dari 100 data berarti nanti kemungkinan yang salah hanya 1 data saja. Sehingga semakin kecil nilai signifikansinya, maka hasil datanya nanti adalah semakin bagus, seperti itu. Nah, yang tadi mengenai hipotesis. Nah, kemudian ketika sudah menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, nah baru kita akan menggunakan yang namanya statistika, atau menggunakan uji apa, atau menggunakan cara apa yang akan kita gunakan dalam menguji data tadi. Nah, yang pertama adalah yang digunakan menggunakan statistika parametrik. Nah, apa itu parametrik? Ya, statistik parametrik yaitu statistika yang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah data dalam jumlah besar. Berapa data jumlah besar itu? Yaitu beberapa ahli menyatakan bahwa di atas 30 sampel atau datanya di atas 30. Nah, kalau kurang dari 30, nah berarti belum bisa masuk ke parametrik karena belum termasuk data besar. Berarti harus ada uji sebelumnya. Tapi kalau datanya sudah
30, di atas 30 maka bisa menggunakan parametrik. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga data harus berdistribusi normal. Data harus normal dulu. Ya, beberapa ahli memang mengatakan bahwa data kalau di atas 30 itu sudah bisa dikatakan normal. Tapi kan alangkah baiknya kita uji kenormalannya. Seperti itu. Kemudian tipe data, yaitu berjenis atau bertipe rasio atau interval, atau juga bisa yang bertipe nominal tapi harus diubah menjadi proporsi terlebih dahulu. Tapi yang umum adalah menggunakan tipe interval dan rasio. Apa itu rasio dan interval? Ya, nanti bisa dipelajari di luar kelas, atau ini juga sudah dibahas di statistika pendidikan yang 1 semester kemarin. Kemudian data tadi yaitu diperoleh dengan cara random atau bebas ketika dalam memilih sampel. Nah, dalam statistika itu yang paling sering digunakan adalah, atau yang paling kuat digunakan adalah yang parametrik daripada yang parametrik, karena memang parametrik mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, apabila dari beberapa syarat tadi kok tidak dipenuhi, maka mau tidak mau peneliti harus menggunakan yang non parametrik. Seperti itu. Ya, pada umumnya penggunaan metode parametrik dijadikan alternatif awal untuk mengolah data. Berarti yang parametrik adalah yang digunakan lebih awal. Baru kalau memang parametrik tidak bisa terpenuhi maka menggunakan yang non parametrik. Seperti itu. Ya, ini adalah beberapa perbedaan antara parametrik dan non parametrik. Mulai dari asumsi, distribusi, kemudian variasi, jenis data, sampai uji-uji yang bisa digunakan dalam penelitian. Seperti itu ya. Nah, apa perbedaan kok parametrik lebih diuntungkan atau diutamakan daripada parametrik? Ya, karena dengan parametrik nanti akan lebih mudah dalam melakukan ujinya. Tapi dalam non parametrik, nah nanti ada beberapa yang uji yang agak rumit seperti itu, sehingga memang diusahakan harus parametrik dulu. Karena parametrik juga lebih umum digunakan dalam suatu uji seperti itu. Nah, demikian tadi paparan materi pada hari ini. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan seputar materi pada hari ini bisa disampaikan melalui forum yang sudah disepakati. Seperti itu. Ya, untuk mengakhiri materi hari ini, tugasnya adalah tugasnya bersifat individu. Nanti tugasnya adalah tulis tangan. Nah, tugasnya nanti ditulis tangan, kemudian ada nama dan tanda tangan pada lembar kertasnya. Kemudian difoto, kemudian diubah menjadi bentuk PDF seperti itu ya. Ya, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan pengertian dari hipotesis. Ya, tadi ada beberapa pengertian hipotesis di awal tadi. Nah, silahkan membuat pengertian hipotesis menurut kalian sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa kegunaan dari hipotesis? Mengapa sih kok kita harus membuat hipotesis? Nah, sebutkan kegunaan dari hipotesis. Nah, ini harus mengambil dari sumber. Nah, di sini minimal mengambil dari 3 sumber. Nanti harus disertakan sumbernya pada jawaban. Dari buku A, buku B, buku C. Nah, minimal 3 sumber. Kemudian
Yang ketiga adalah sebutkan perbedaan tipe data nominal, ordinal, interval, dan rasio beserta dengan contohnya ya, supaya nanti tahu tipe-tipe suatu data. Kemudian yang keempat adalah apabila suatu penelitian mengambil tingkat signifikansi 10%, apa maknanya? Apa artinya? Kemudian yang kelima adalah tadi ada yang menyinggung mengenai data normal. Nah, berikan contoh data atau sekumpulan data yang data tersebut adalah sudah normal. Ya, biasanya berbentuk tabel gitu. Nah, nanti kalau sudah menyertakan contoh datanya, apa alasannya kok data ini normal? Nah, tuliskan di bawahnya sebagai alasannya bahwa data tersebut sudah normal. Ya, demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, apabila ada kesalahan, kita belajar bersama di sini. Kalau memang ada yang salah, silahkan diingatkan. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.